1, 2, 3. Welcome to kelompok 18. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2024. Nah, Gaby, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita bakalan ngapain? Ayo, kita bakalan cerita, kita bakal bikin podcast tentang apa sih, Kelos? Kita bakal bahas tentang digitalisasi, khusus dengan judul Digital Innovation and Adaptable Learning for Optimized Growth untuk BSLT 2 2025 ini. Oke, sebelum kita masuk ke inti podcastnya, lebih baik kita berkenalan dulu. Jadi perkenalkan, saya Gabriela Arindarizky Kusno, biasa dipanggil Gaby, dengan NIM channel 1124198 dari kelas A 2024 yang akan memandu acara atau cerita-cerita kita hari ini. Bagaimana dengan yang satunya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Ashifa Ambar, akrab disapa Kayla, dengan NIM C011241041 dari kelas A dan juga akan memandu kegiatan bincang-bincang kita hari ini. Nah, pasti teman-teman penasaran kan dengan wajah-wajah yang sangat sudah antusias sekali di samping kita. Nah, teman-teman, kita mulai kenal-kenalan yuk satu-satu supaya bincang-bincang kita ini menjadi lebih dekat. Oke, kita mulai dari ujung sana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mulki Maraya Mahyudin dengan NIM akhiran 299 dari kelas C. Ini perkenalan gitu doang atau ada kayak hobi-hobinya gitu? Kita perkenalan dengan nama, NIM, kelas, terus bisa hobi dan juga fun fact dan yang berhubungan dengan digitalisasi. Silakan. Oke, untuk hobi sih, hobi tentang digitalisasi ya. Tentang digitalisasi kayak saya tuh suka main game, terus programming juga saya suka. Terus masalah fun fact itu mungkin fun fact saya tuh saya bisa programming dan saya bisa menghabiskan waktu saya di rumah itu hanya untuk programming saja, mengkode-kode. Itu aja sih dari saya. Selanjutnya teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Saputra, akrab disapa Reza dengan akhiran NIM 109 dari kelas B. Hobi saya yaitu main game atau kadang-kadang juga melukis, dan itu saja sih. Selanjutnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman Karim, akrab dipanggil Vicky, akhiran NIM 291 dari kelas A. Ya, hobi saya itu sama seperti yang lainnya, bermain game, dan di luar dari digital saya bisa bermain bulu tangkis dan juga bisa bermain gitar. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauraria Samurat, biasa dipanggil Oya dengan NIM C011241090. Saya dari kelas C, dan untuk hobi saya suka desain gitu dari lewat digital. Untuk fun fact mungkin ya itu sih sama aja, mungkin sama hobinya. Selanjutnya mungkin teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Zara, biasa dipanggil Zara, akhiran NIM 258. Untuk hobi saya yaitu menari, dan untuk fun fact saya itu tidak ada sepertinya. Makasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Alsetan Dibua dengan NIM C011241293. Hobi saya itu mendengarkan musik. Terus fun fact tentang diri saya itu saya nggak suka kecap. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Besari Ainun Sihab dengan NIM C011241163 dari kelas B. Nah, hobi saya sendiri ini hampir sama dengan cewek-cewek umum nih, yang berkaitan dengan digitalisasi, yaitu shopping seperti di Tokped Shop yang sangat multifungsi bagi kita semua agar dapat membeli pakaian di luar kota kita sendiri. Itu saja dari saya lanjut ke Amel. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Amelia Pratama, akrab dipanggil Amel dengan NIM C011241132. Hobi saya dalam digitalisasi adalah scrolling TikTok. Untuk fun fact, saya bisa desain di Canva.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutmainah, biasa dipanggil Inna dengan NIM C011241020. Adapun hobi saya itu seperti dengan Ainun, yaitu suka belanja online. Kemudian untuk fun fact, maaf saya nggak punya fun fact. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat narasumber hebat kita. Nah teman-teman, setelah kenal-kenalan kita bisa langsung nih masuk ke perbincangan utama kita. Nah, karena kita tadi mau bahas tentang digitalisasi, kita akan spesifik membahas benar atau tidak digitalisasi mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, itu tuh perbincangan yang lumayan marak diperbincangkan di masyarakat. Sebelum kita masuk kepada materi utama kita bahas dulu tentang apa itu definisi digitalisasi. Nah, yang saya temukan di artikel yang saya dapatkan, digitalisasi itu berasal dari kata teknologia. Nah, teknologi kan teman-teman, itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti penanganan sesuatu secara sistematis. Tekne ini merupakan dasar kata teknologi yang berarti keterampilan, ilmu, dan juga keahlian. Mungkin Gaby mau tambahin sebelum kita masuk kepada perbincangan kita lagi? Oke, jadi kan ini spesifik mengenai dunia pekerjaan. Jadi kita bisa kenal dengan Society Revolusi Industri 4.0. Jadi banyak sekali contoh-contoh revolusi industri yang 4.0. Misalnya kita dulu tuh pakai ojek. Ojeknya apa? Kadang kita panggil doang. Nah, sekarang ada Gojek, ada Grab, banyak sekali. Terus selain itu dulu yang dari revolusi berubah dari radio untuk dengar lagu, sekarang sudah ada Spotify, ada Joox, ada YouTube Music, banyak sekali. Terus banyak juga yang namanya cari pekerjaan. Dulu kan banyak sekali orang susah cari pekerjaan, dia harus kayak offline. Nah, sekarang udah ada online, ada LinkedIn. Bahkan kita di sosial media juga bisa cari pekerjaan. Nah, contoh simpelnya itu aja. Nah, oke, Kelas, kita bakalan bahas apa selanjutnya? Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman narasumber kita nih. Mungkin Gaby silakan ditanya narasumber pertama kita dari saudara Reza. Oke, jadi Reza, apa sih menurut kamu dampak umum dari digitalisasi terhadap cara bekerja dan sistem ekonomi? Dampak umum dari digitalisasi itu yang pertama itu fleksibilitas cara kerja, di mana dampaknya itu digitalisasi dalam pekerjaan itu meningkatkan keseimbangan antara kehidupan sosial. Selanjutnya itu otomasi. Otomasi ini banyak juga tugas-tugas rutin untuk diotomasi, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam beberapa sektor. Nah, adapun selanjutnya itu pekerjaan baru. Pekerjaan baru muncul dari industri baru seperti teknologi informasi dan e-commerce, menciptakan peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya itu keterampilan baru. Keterampilan baru ini perlu mengembangkan keterampilan digital untuk tetap relevan di pasar kerja yang berubah. Nah, adapun itu dampak terhadap sistem ekonomi. Salah satunya itu transaksi digital, pertumbuhan e-commerce, dan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir itu inovasi dan persaingan. Itu saja sih dampak umum dari digitalisasi ini. Nah, oke, makasih banyak untuk Reza yang sudah memaparkan apa sih tadi itu dampak umum dari digitalisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan diskusi untuk topik pertama kita. Kembali lagi untuk ke Reza. Menurutnya Reza, bagaimana kamu melihat perubahan dunia kerja akibat digitalisasi? Juga bisa nggak sih contohin apa sih contoh nyata dari digitalisasi terhadap cara bekerja dan sistem ekonomi kita sekarang? Terima kasih Gabriela atas pertanyaannya. Bagaimana kamu melihat perubahan dunia kerja akibat digitalisasi ini? Nah, digitalisasi ini telah mengubah dunia kerja dengan meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, hal ini juga mengakibatkan pengurangan pekerjaan tradisional dan memerlukan pekerjaan untuk mengembangkan keterampilan digital agar tetap relevan. Nah, adapun itu perubahan dalam struktur pekerjaannya itu
Yang pertama itu pergeseran pekerjaan, di mana pergeseran pekerjaan ini banyak pekerjaan tradisional berkurang, sementara pekerjaan baru yang berfokus pada teknologi dan digitalisasi meningkat. Selanjutnya itu keterampilan yang diperlukan. Nah, pekerja diharuskan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan barunya. Selanjutnya itu pekerjaan jarak jauh. Nah, di pekerjaan jarak jauh ini muncul pekerjaan jarak jauh yang menjadi lebih umum, memberikan fasilitas bagi pekerja dan perusahaannya. Dan adapun dampak dari pada budaya kerja ini yaitu kolaborasi digital, yang kedua itu keseimbangan kerja hidup, yang terakhir itu keterlibatan karyawan. Nah, adapun itu tantangan yang dihadapi. Salah satunya itu tantangan yang dihadapi ketidakpastian pekerjaan. Banyak pekerja merasa tidak aman karena otomasi dan perubahan cepat dalam industri. Itu saja sih dari bagaimana saya melihat perubahan dunia kerja akibat digitalisasi. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Reza. Nah, untuk topik kedua, saya akan serahkan kepada Kelos. Oke, terima kasih banyak Gaby. Nah, di sini kita masuk kepada topik apakah digitalisasi mengurangi lapangan pekerjaan. Ini yang paling sesuai dengan topik utama kita ini. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada narasumber Cecil, saudari Cecil, bagaimana menurut kamu tentang otomatisasi dan AI menggantikan pekerjaan rutin? Seperti yang dicontohkan di awal sama Ainun. Ainun kan punya hobi untuk belanja online nih teman-teman. Kita tahu juga di online shop itu banyak yang menggunakan AI untuk menjawab otomatis pesan-pesan dari calon-calon pelanggannya. Nah, menurut Cecil gimana nih? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Ya, digitalisasi dapat mengurangi lapangan pekerjaan, terutama yang melibatkan tugas-tugas rutin dan manual. Nah, otomatisasi dan AI menggantikan banyak pekerjaan di sektor-sektor seperti rutin dan manual. Nah, seperti manufaktur, kasir, dan pelayanan pelayanan. Nah, karena mesin atau sistem otomatis lebih efisien dan dapat bekerja lebih cepat tanpa membutuhkan istirahat. Namun, digitalisasi juga membuka peluang kerja di bidang baru seperti teknologi, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih jawabannya Cecil. Selanjutnya kita ke narasumber kedua kita untuk topik yang kali ini, yaitu Fatimah Zahra. Nah, ini saya akan tanya tentang menurut kamu apa dampak dari digitalisasi ini terhadap para pekerja dengan keterampilan yang rendah. Dan saya mau juga tanyakan, apakah kamu melihat pekerjaan tertentu yang akan hilang pada 5-10 tahun ke depan? Silakan. Oke, baik, terima kasih Kelos untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kelos, yaitu di sini banyak sekali pekerjaan yang sebelumnya memang mengandalkan tenaga manusia, itu seperti digantikan oleh mesin ataupun AI. Itu ada contohnya, yaitu kasir digantikan oleh self check out, seperti yang dibilang teman kita tadi, bahwa ada aplikasi yang memang untuk mengandalkan kita untuk pemesanan online gitu. Untuk yang kedua, yaitu ada pekerjaan dengan keterampilan baru, dan sekarang di sini kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu butuh soft skill yang menarik. Dan yang ketiga itu ada karena persaingan tinggi dan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Dan juga ada pekerjaan sering bersifat kontrak ataupun paruh waktunya, itu dijamin pekerjaannya itu lebih panjang karena memerlukan soft skill yang lebih bagus. Dan juga tadi ada pertanyaan bahwa apakah pekerjaan tertentu yang mungkin hilang dalam 5-10 tahun ke depan. Itu ada beberapa pekerjaan, yaitu seperti di bagian transportasi, dan dibilang moderator tadi bahwa ada sopir taksi ataupun ojek. Itu seperti mobil monoton dan layanan ride sharing yang mungkin canggih seperti Gojek dan pun Grab. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan mengenai apakah digitalisasi mengurangi lapangan pekerjaan pada topik kedua. Selanjutnya kita masuk kepada topik ketiga yang akan saya serahkan kembali kepada moderator teman saya.
Oke, terima kasih Kelos. Jadi untuk topik ketiga apa sih yang kita bakal bahas? Tadi kan kita bahas soal mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, untuk topik ketiga ini kita bahas sebaliknya. Apakah justru digitalisasi ini menambah pekerjaan baru, lapangan kerja baru? Terutama kan ya maksudnya kita seperti yang tadi saya pertama bilang, banyak banget loh pekerjaan yang bahkan sudah ada di sosial media kayak Instagram, TikTok tuh banyak banget. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke topiknya, ke narasumber yang kita punya sekarang, terutama untuk Vicky. Nah, untuk Vicky, menurut Vicky, apakah peran digitalisasi dalam menciptakan ekonomi kreator atau content creator seperti digital marketer atau freelancer? Juga, apakah menurutmu pekerja lama bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru ini? Silakan, Vicky. Oke, baik. Terima kasih, Gaby. Oke, menurut saya itu dunia digitalisasi itu sangat berpotensi untuk membuka peluang atau suatu lapangan kerja baru untuk suatu kalangan individu. Dengan berkembangnya juga dengan berkembang pesatnya juga teknologi dan internet, banyak profesi baru yang membuka jalur atau lapangan kerja baru untuk suatu kalangan individu. Nah, dan di sini juga saya akan memberikan beberapa contoh peran digitalisasi dalam meningkatkan ekonomi seperti yang dibilang Gaby tadi, ada content creator, terus ada freelance dan juga digital marketing. Nah, content creator itu seperti seseorang, dia itu dimana bisa bikin video semenarik mungkin atau membuat video semenarik mungkin yang bisa mendapatkan penghasilan dari suatu promosi, iklan atau maupun dari sponsor. Yang kedua itu ada digital marketing. Di mana digital marketing itu seseorang dia memasarkan produk atau layanan melalui platform digital seperti media sosial, internet, dan website. Terus yang ketiga itu adalah freelance. Nah, freelance itu seseorang yang bekerja secara independen dan juga dia itu menawarkan skill atau jasanya tersendiri seperti desain, grafik, terus juga gambar dan juga penulisan. Dan juga penulisan. Pertanyaannya Gaby yang tadi yang Untuk pertanyaan selanjutnya tadi yang Samira, apakah betul pekerja lama bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru ini? menurutku sangat bisa, terutama pekerja lama yang mau beradaptasi dengan pekerjaan baru dalam dunia digitalisasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena menurut saya dari ketiga peran yang saya sebutkan tadi, content creator, freelance, dan juga digital marketing itu lebih ke mengembangkan skill saja atau mengembangkan karakter dari komunikasi dan juga teknik-teknik lainnya. Dan juga ketiga perannya tadi itu bisa dibilang tidak terlalu memerlukan latar pendidikan yang tinggi. Jadi kenapa bisa saya bilang pekerja lama itu bisa beradaptasi dengan perkembangan bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru asal mereka ada niat dan mau mengembangkan diri, soft skill mereka dan keterampilan mereka saya yakin mereka bisa sukses dalam dunia digital karir mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Gaby. Oke, makasih banyak untuk Vicky untuk jawabannya yang sangat menarik. Lanjut kita tanya ke narasumber selanjutnya yaitu Ina. Nah, untuk Ina, menurut Ina apakah contoh pekerjaan yang tidak ada sih untuk 10 tahun lalu tapi justru sekarang malah berkembang pesat? Selanjutnya pertanyaannya juga bisa Ina jawab, apa sih pekerjaan baru yang muncul karena justru digitalisasi itu masuk? Nah, apa sih pekerjaan yang menarik itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Gaby. Baik, saya akan langsung menjawab. Beberapa pekerjaan baru yang 10 tahun kemarin itu nggak ada, yaitu contohnya seperti content creator yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana dengan adanya platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram telah menciptakan pekerjaan bagi content creator, influencer, dan streamer, di mana dia itu menghasilkan pendapatan dari sponsor, iklan, atau donasi penggemar. Nah, kemudian selain itu juga ada pekerjaan e-sport player dan coach, di mana dunia game seperti yang kita ketahui sekarang ini itu sangat kompetitif, berkembang pesat dengan munculnya pekerjaan seperti pro player, e-sports coach, dan game analisis dalam dalam industri sport. Kemudian ada dokter
telemedicine, di mana kemarin kita telah membahasnya di FGD PAS Forum BSLT 2 2025. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu itu jika ingin konsultasi kita langsung ke pusat kesehatan, tapi dengan perkembangan teknologi ini kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter melalui media digital, seperti adanya platform seperti Halodoc, Halodokter, di mana dokter kini bisa melayani pasien secara online melalui chat, video call, atau telepon tanpa harus bertemu langsung. Nah, untuk pertanyaan Gaby tentang pekerjaan yang menurut saya menarik saat ini, yaitu konten kreator. Mengapa demikian? Karena konten kreator itu bisa tidak diatur oleh jadwal. Mereka bisa mengembangkan bakat mereka melalui online tanpa harus ada tekanan ini dan itu. Sesuailah bakat mereka. Kemudian mereka bisa menghasilkan penghasilan yang mungkin begitu banyak, sehingga menurut saya pekerjaan sekarang ini yang cukup menarik yaitu konten kreator. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Gaby. Katanya yang menarik pekerjaan sekarang itu konten kreator. Betul sekali, karena konten kreator sekarang ini justru penghasilannya banyak sekali. Karena mereka memang pakai otak, mereka kreatif untuk membentuk sebuah konten yang menarik. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya aja. Saya akan serahkan kembali ke Kelos. Oke, terima kasih Gaby. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan dulu, banyak remaja di zaman sekarang itu kalau bahasa sekarang ini tuh overthinking. Gimana sih mereka bisa beradaptasi dengan digitalisasi yang berkembang sangat pesat ini. Nah, banyak teman-teman juga yang bertanya, skill apa sih yang sebenarnya kita harus kembangkan supaya kita bisa tetap sukses di masa sekarang ini yang penuh dengan teknologi. Nah, di sini saya akan tanya kepada narasumber selanjutnya kita, yaitu saudari Faura. Nah, yang ingin saya tanyakan Faura, apa sih skill yang menurutmu paling penting untuk masa depan pekerjaan, apalagi berhubungan dengan digitalisasi? Dan juga boleh mungkin dicontohkan hard skill apa saja itu? Baik, makasih Kelos untuk pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin masa depan pekerjaan, menurut saya pertanyaan yang paling penting itu adalah skill apa sih yang bakal tetap relevan dalam 10-20 tahun ke depan. Soalnya dunia kerja itu terus berubah, teknologi makin canggih dan otomatisasi itu mulai menggantikan banyak pekerjaan. Jadi kita tuh harus selalu siap buat adaptasi-adaptasi yang akan datang. Terus ada juga pertanyaan kayak gimana sih cara kita tetap punya nilai di tengah perubahan teknologi. Soalnya bukan cuma hard skill yang paling penting, tapi juga cara kita berpikir, belajar hal baru, dan beradaptasi dengan tren-tren yang ada di industri. Intinya makin kita paham perubahan dunia kerja, makin gampang kita nyiapin diri buat masa depan yang penuh dengan tantangan. Nah, untuk hard skill yang dibutuhkan, yang wajib dikuasai biar kita tuh bisa adaptasi di dunia kerja, yang pertama itu ada digital literasi dan IT skills. Nah, nggak cukup cuma bisa pakai Word atau kirim email, kita juga harus ngerti tools kayak Google Workspace, Excel, dan terutama itu di analisis data, dan aplikasi kolaborasi kayak Slack atau Trello. Kalau bisa, kita juga pelajari dasar-dasar coding atau pemrograman biar bisa makin fleksibel. Kemudian ada data analysis dan critical thinking. Jadi dunia digital itu adalah dunia data. Kita tuh harus bisa membaca, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, contohnya kalau kita kerja di marketing digital, kita tuh nggak cuma bikin konten, tapi juga kita harus bisa analisis performa dan tren pasar. Mungkin itu aja sih kalau untuk jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya dari saudari Faura. Selanjutnya kita masuk ke narasumber selanjutnya untuk topik ini, yaitu saudari Ainun. Nah, Ainun, yang ingin saya tanyakan, kita sebagai mahasiswa nih, bagaimana kita bisa mulai belajar skill digital tanpa harus kuliah lagi? Diketahui juga bahwa kita kan sudah sibuk dengan berbagai macam mata kuliah yang diberikan oleh kampus. Nah, kita kan tetap mau ikut berkembang dan beradaptasi di dunia yang penuh dengan teknologi ini tanpa harus mengambil waktu belajar kita di perkuliahan. Nah, bagaimana menurut Ainun? Dan
tadi juga di-mention sama Faura tentang soft skill. Nah, soft skill apa yang sangat penting di masa sekarang ini yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa? Silakan. Nah, pastinya Kelo sebagai calon pemimpin muda yang hebat dan smart, tentunya kita harus dapat beradaptasi dengan dunia digital pada pekerjaan kita nantinya. Ada beberapa keterampilan yang harus kita ketahui, baik itu soft skill maupun hard skill. Tadi teman kita Faura sudah menjelaskan tentang hard skill. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu keterampilan soft skill. Terdapat 3 keterampilan soft skill yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada problem solving, yang kedua ada adaptability, dan yang ketiga ada critical thinking. Nah, apa sih itu problem solving? Problem solving sendiri ini itu adalah suatu kemampuan kita untuk menghadapi atau menganalisis suatu masalah agar kita dapat mencari dan mendapatkan solusi yang solutif dan kreatif. Nah, adaptability sendiri ini itu merupakan suatu kemampuan kita untuk beradaptasi baik itu di tempat kerja, dengan sesama teman kerja, dan adaptasi kita terhadap teknologi baru, atau bahkan dengan bersama tim dan proses kita kerja selama di tempat kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada critical thinking, yang dimana critical thinking sendiri ini adalah suatu kemampuan berpikir kritis agar kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, serta juga cerdas dan tepat. Juga mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengambil keputusan yang sesuai dengan suatu masalah agar kita dapat mencari solusi yang solutif. Nah, dari pertanyaan Kelos tadi sendiri itu, cara agar mahasiswa bisa belajar skill digital tanpa harus kuliah lagi. Ada beberapa tentunya Kelos. Yang pertama itu seperti mengikuti kursus online seperti Udemy dan Link Learning yang menawarkan kursus berkualitas mencakup topik perfrograman. Selain itu, kita juga dapat menonton YouTube yang bisa kita akses secara gratis maupun dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, kita juga dapat bergabung di komunitas atau di forum yang kita dapat mengambil ilmu dengan cara dari orang lain, dengan sharing dengan teman-teman sekitar kita. Dan yang terakhir itu seperti mencari peluang atau magang di tempat kerja yang seperti disebutkan tadi Vicky, yaitu freelance. Baik, mungkin itu saja dari saya. Topik keempat kita sudah dijawab oleh 2 narasumber dari topik keempat tersebut. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang satu kita yang cantik ini, Gaby. Oke, terima kasih banyak Kelos. Nah, tadi ini kita sudah bahas 4 topik ya. 4 topik yang menurut saya sangat relevan dengan topik utama kita, yaitu digitalisasi di dunia pekerjaan. Sampai pada akhirnya kita akan menyimpulkan dan mungkin tanya-tanya ke teman-teman sekalian bagaimana sih opini pribadinya. Nah, jadi kan kita sudah banyak sekali membahas. Jadi saya akan bertanya khusus ke Saudara Mulki. Nah, menurutnya Mulki, apa sih pendapat pribadi dari Mulki tentang masa depannya dunia kerja? Selain itu, apakah kita itu harus takut atau justru malah optimis di dunia digitalisasi yang semakin berkembang pesat di masa depan tentunya? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab masa depan kerja ya. Untuk masa depan kerja sih, menurut saya itu ada juga tantangannya, seperti beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah bukan kuno sih sebenarnya, seperti kayak yang tradisional lah maksudnya. Itu mungkin akan tergantikan seperti teknisi-teknisi, itu mungkin akan jadi AI. Tapi dengan bergantinya tersebut bukan berarti yang teknisi ini tuh hilang gitu. Itu bisa digantikan dengan cara si teknisi ini berubah menjadi dia yang mengatur teknologi yang mengatur teknisi itu. Jadi seperti kayak dia yang mengatur teknologi ini tuh menggantikan pekerjaannya gitu. Jadi dia lebih mudah lah pekerjaannya, menjadi kayak pengawasan dari sebuah teknologi seperti itu. Nah, di era digitalisasi juga ini banyak juga lah teman-teman pekerjaan yang hilang, dan mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan, tidak bisa kita solusikan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Dan menurut saya itu dia juga harus bisa belajar lagi terhadap teknologi dan mencari pekerjaan yang lain. Kan sekarang juga
seperti kata teman saya tadi Vicky, dia bilang makin banyak juga peluang kerja yang akibat dari digitalisasi ini, seperti freelance, content creator kata teman saya, itu kan tambah banyak juga. Jadi dia bisa lebih banyak lagi untuk mencari peluang kerja yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi tentang haruskah kita optimis ataupun takut kepada era digitalisasi ini. Menurut saya kita harus tetap optimis. Sebenarnya tantangan dari digitalisasi ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi digitalisasi ini sekarang ini gitu. Seperti belajar, tidak malas-malasan kita belajar tentang teknologi lagi. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, bisa kursus teknologi, bisa kayak belajar-belajar gitulah, diimplementasikan di materi yang ada di perkuliahannya. Apalagi kita sebagai mahasiswa kedokteran, itu mungkin bisa kayak anatomi kemarin seperti di universitas saya, kayak kita pakai VR gitu kan, lab anatominya. Terus program dari tugas-tugasnya juga dikumpulkan secara dalam jaringan. Jadi kayak lebih memudahkan kita sebagai mahasiswa. Dan menurut saya tantangan yang sebenarnya ini kita tuh adalah malas. Jadi sebenarnya digitalisasi ini kita harus optimis gitu. Kayak kita tinggal belajar, terus kita tinggal beradaptasi. Ya, itu tantangannya. Solusi dari tantangan ketakutan kita atas digitalisasi, yaitu kita harus bisa beradaptasi dan lebih belajar lebih banyak tentang teknologi tersebut. Terima kasih. Oke, mantap banget untuk pendapat pribadi dari Mulki. Nah, tadi saya ada mention sedikit soal kita belajar anatomi, kita kumpul tugasnya di mana. Kalau di kampus kita ya kita kumpul di sekolah. Banyak sekali kan kuis-kuis di sekolah. Nah, itu juga salah satu perkembangan teknologi di dunia digitalisasi, terutama di bidang pendidikan yang sangat menguntungkan bagi kita. Jadi kita dari jarak jauh kita bisa kumpul tugas, kita bisa belajar dari mana saja, nggak perlu pakai buku yang secara fisik ada. Nah, oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Kelos. Baik, terima kasih banyak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, digitalisasi ini gak usah dibawa pusing deh. Pokoknya digitalisasi kalau misalkan kita yang bisa beradaptasi, kita yang bisa selalu positive thinking, ke depannya pasti kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan kepada saudari Amel atau Putri. Nah, menurut Putri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja yang akan berubah nanti karena digitalisasi? Silakan. Baik, terima kasih Kelos atas pertanyaannya. Jadi sebagai mahasiswa banyak sekali hal yang harus yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita kembangkan hard skills yang relevan, yang seperti dimention oleh Faurah dan Ainun. Yang pertama itu ada AI. AI itu pasti sudah banyak yang sekarang kayak ChatGPT atau Prexability, terus ada data analyst, terus coding, terus dan software. Terus yang kedua adalah bangun soft skills yang kuat dengan komunikasi yang efektif, terus ada problem solving dan adaptasi dan fleksibilitas. Yang selanjutnya adalah cari pengalaman seperti volunteer atau magang di tempat perusahaan yang membuka lowongan magang. Mungkin itu aja. Terima kasih Kelos. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung perbincangan kita pada hari ini. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah teman-teman, sesuai dengan pertanyaan pertama kita mengenai topik apakah digitalisasi ini benar atau tidak digitalisasi ini mengurangi lapangan pekerjaan. Nah sudah kita dengar dari jawaban teman-teman sekalian, digitalisasi memang benar mengurangi lapangan pekerjaan yang mungkin terbilang konvensional, tetapi juga membawa profesi-profesi baru asalkan teman-teman itu bisa adaptif dan bisa mengembangkan skill-skill baru yang relevan dengan digitalisasi ini. Saya rasa itu saja perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua narasumber kita dan juga rekan moderator saya, dan juga terima kasih banyak yang kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir pada podcast kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSLT 2025. Digitalisasi dengan wawasan, inovasi dalam genggaman, siap menjadi pemimpin masa depan. Angkatan 2024. Abadi selamanya bersama mengangkasa. Terima kasih teman-teman. See you at the next 24 Digital.
Hai. 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton.